Bismillahirrahmanirrahim. Manakala kebiasaan yang baik menarik kebiasaan baik berikutnya, menawarkan hadiah oksigen kehidupan baru untuk segenap makhluk dan kawula. Namun sesungguhnya masih terlalu banyak kawula yang berhutang syukur. Hembusan angin cinta ilahiyah dan napas-napas menggapai secercah cahaya ilahi di altar munajat, terbingkai dalam lukisan hati nurani dan paradigma. Burung enggang terbang tinggi menukik seberkas cahaya matahari senja, dan di sungai kecil di sana ada langir juga belibi bersukaria. Lembah ngarai tiada pernah berduka karena tatapan seberkas sinar dari dulang rahmat ilahi yang tak terhingga. Seluruhnya bertasbih memuji kepadanya sebagai lambang kejayaan raudhoh, taman jiwa bagi pecinta. Hingga di setiap apa yang terucap, yang lahir hanyalah bisikan mesra dengan sang pencipta. Wahai zat yang berdinding di sebalik tirai kemuliaannya sendiri, wahai zat yang bertajali menyatakan belas kasih rahmatnya yang tak terpermanai lagi, wahai zat yang kemanapun wajah menghadap, di sana yang ada hanya wajahmu. Wahai zat yang selalu memberi meski tidak dimintai, wahai zat yang di setiap keputusannya tiada pernah salah, dan aduhai zat yang setiap kali berbuat tidak pernah permisi kepada siapapun. Bimbinglah kami dengan cahaya rububiyahmu yang agung, teduh, lindap, dan kasih. Anugerahkanlah kepada kami akan segenap kebajikan dan ridho yang terlahir dari hadrat kudrah dan iradahmu. Dengan ridho dan kasih sayangmu, kiranya engkau berkenan menerima kehadiran kami kelak di saat sudah waktunya kami kembali ke pangkuanmu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Di dalam perjalanan kenabian terdahulu dan diteruskan oleh para walian, munajat itu menjadi satu bisikan indah, doa sepenuh hati pada Allah, mencurahkan rasa syukur, rasa rindu kepada Allah dengan sepenuh hati, berharap akan ridhonya. Bisikan yang mesra ini antara sang hamba dengan Tuhan, rohnya munajat adalah pertama bersyukur, memperbanyak syukur. Keduanya memperbanyak memuji kepada Allah. Berbeda dengan doa biasa. Doa biasa itu begitu berucap di depan Allah, beberapa saja memujinya, menyebut nama-nama Ismul Adzam, langsung berdoa menurut
hawa keinginannya. Bahkan cenderung doa biasanya dilaksanakan untuk memenuhi hajatnya diri sendiri. Berbeda dengan munajat, adalah bisikan mesra kepada Zat Pencipta yang memberikan banyak karunia yang tak terhingga. Jadi rohnya munajat adalah mendahulukan rasa syukur, kemudian memuji kepada Allah. Karena otomatis Allah tahu, maha tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada hambanya. Dulu Nabi Musa mengerjakan munajat ketika menghadap Allah di puncak Tursi. Ketika Nabi Musa DP merayu, memohon dengan sepenuh hati, ingin diperlihatkan zatnya. Ketika itu Nabi Musa jatuh pingsan karena permintaannya ingin diperlihatkan zat Allah. Rasulullah bermunajat dalam hal ini bertahanus uzlah di Gua Hira, mendapatkan wahyu petunjuk untuk semesta alam, dan diiringi berapa banyak munajat para sahabat-sahabat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Munajat mendahulukan bisikan hati, kemudian terucap dengan bisikan mesra kepada Allah, dengan memuji, membesarkan, kemudian dia berserah sepenuhnya kepada Allah, karena Allah amat tahu dan amat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan daripada hambanya itu. Ibnu Athaillah Askandari dalam kitabnya Al-Hikam memberikan beberapa contoh kalimat-kalimat munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi wassofta nafsaka bil lutfi warfati bi qabla wujudi doqti afatamna'uni min huma ba'da wujudi doqfi. Ya Tuhanku, ilahi, ya Tuhanku, wassofta nafsaka bil lutfi, Engkau telah menggariskan, Engkau telah menetapkan sebuah ketetapan bil lutfi warafati bi, dengan sifat kasih dan sayangmu kepadaku, ba'da wujudi doqti, sebelum keberadaanku nampak lemah di dunia ini. Afatamna'uni min huma ba'da wujudi doqti, apakah kiranya engkau tega meninggalkan dengan dua sifatmu itu yang kasih dan sayang setelah tampak keberadaanku nampak lemah di dunia ini? Jadi dalam kalimat ini tidak langsung ya Allah saya meminta demikian, minta kekuatan, minta kelebihan, minta pengharapan apa dikemukakan, tetapi dengan sangat santun dan adab berbisik mesra diungkapkan bahwa rasa syukurnya didahulukan. Ya Allah, dahulu atau dari dahulu Engkau telah menggariskan dengan dua sifatmu yang kasih dan sayang sebelum keberadaan kami nampak lemah di dunia ini. Setelah kami nampak lemah di dunia ini, apakah Engkau tega meninggalkan dengan dua sifatmu itu yang kasih dan sayang? Jadi kalau boleh disebut, dia mensyukuri bahwa Allah itu sangat kasih dan sayang sebelum keberadaannya manusia lahir di dunia. Nah, setelah manusia lahir di dunia,
Apakah Tuhan kiranya akan meninggalkan dengan dua sifat itu? Tentunya tidak mungkin. Jadi dia bermesraan dengan Tuhan, bermesraan dengan Allah, berbisik mesra. Ha ana atawassalu ilaika bifakri ilaika. Inilah kami. Ha ana atawassalu, telah bertawassul ilaika kepadamu, bifakri, dengan kefakiran atau sifat keberadaan fakirku, ilaika, menghadap kepadamu. Jadi dia mengakui dalam ungkapan ini adalah di hadapan Allah dengan membawa segenap kefakiran. Jadi ngelembono ya, ngalembono atau berdp-dp, dengan mengaku yang apa adanya, bahwa dirinya itu adalah tidak memiliki apa-apa, bahkan fakir. Tapi sebaliknya, fakir itu pun tidak mampu untuk menghantarkan ke hadapan Allah sebagai perantara. Am kaifa atawassalu ilaika bima huwa muhal an yasila ilaika. Dalam kalimat ini menyadari bahwa fakir pun tidak mampu untuk menghantarkan kehambaan Allah, tidak. Artinya bahwa yang mampu menghantarkan sebagai wasilah menghadap Allah, walaupun lahiriahnya itu adalah dengan sebuah ungkapan doa atau wirid atau munajat, tetapi sebenarnya yang mampu menghantarkan kehambaan Allah adalah Allah yang menghendaki atau Allah yang menarik kepada dirinya, sehingga hamba bisa bermunajat, datang menghadap kepadanya. Kaifa tahfa ya Allah, bilakah engkau tersembunyi ya Allah. Wa anta dhahir, engkau sangat jelas. Kaifa taghibu, bilakah engkau gaib. Wa anta raqibul hadir, dan engkau senantiasa sangat dekat dan senantiasa hadir dalam setiap kali hamba berbuat. Ya manih tajaba fi surati qoti izzihi an antudrikal absor. Wahai zat yang berhijab atau yang berdinding di sebalik tirai kemuliaanmu sendiri, dan tak satupun makhluk yang mampu untuk menggapaimu, setiap dalam apapun yang ditatap atau dilihat. Ya man tajalla, wahai zat yang bertajali bikamali, dengan segenap kemuliaan, bahaihi, dan kesempurnaannya, fatahaqqaqat azamatul asrar, maka jelas dan tampak bahwa segala sesuatu itu adalah penampakan dari rahasia besar zatnya. Baru meminta, wallahul muwafiqu, ya Allah, hanya engkau yang bisa memberikan taufik, warahmah, dan kasih sayang. Dalam munajat itu mendahulukan bisikan mesra, pujian, sanjungan kepada Allah. Bahkan dalam munajat itu secara intrinsik permintaannya, serta tersembunyi permintaannya tidak dizahirkan, karena Allah Maha tahu. Am kaifa utarjimulaka, bagaimana aku akan melahirkan bimakoli, akan segenap makalah yang ada padaku. Wa huwa minka baroza ilaika, padahal makalah atau permasalahan itu datangnya daripadamu, izin darimu.
dan hanya bisa kembali juga kepadamu. Am kaifa asku ilaika halin, dan bagaimana aku akan mengemukakan, membawa tentang halku kepadamu. Wahya la takhfa ilaika, padahal engkau tidak pernah samar terhadap makalah yang aku hadapi, alaika yang aku akan hadapan padamu itu. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulannya, kalimat ini adalah kebanyakan para hamba membawa masalah, selalu membawa masalah di hadapan pada Allah. Padahal ketika dia membuat masalah itu, dahulunya dia tidak pernah memohon untuk istikharah, memohon untuk izin. Tapi ketika ada masalah, ia di hadapan kepada Allah. Ia lupa keindahan wajahnya yang agung, teduh, dan kasih. Kalau memang kecintaan hamba pada Allah itu memenuhi di atas segala-galanya, dia menghadap kepada Allah itu sudah sangat bersyukur sekali. Maka yang dikemukakan adalah pujiannya, kalimat-kalimat indah, ismul azamnya. Karena menghadap Allah itu sudah merasa dingin sejuk. Sehingga janganlah membawa masalah ke hadapan Allah, tapi yang terbaik adalah hadapilah masalah dengan membawa Allah. Jangan menghadap kepada Allah dengan membawa masalah, tapi yang baik hadapilah masalah dengan membawa Allah. Ini munajat. Ini indahnya munajat. Munajat ini amat penting, karena munajat ini untuk kesehatan daripada intelektual kita. Orang yang intelektualnya itu ada kecerdasan, dia akan mendahulukan munajat. Banyak orang yang bicara bahwa saya berusaha sudah 99%, yang 1%-nya Allah. Itu salah. Yang benar, saya sudah berusaha sekuat mungkin. 99%-nya itu adalah Allah. Kekuasaan mutlak ada di langit. Jadi bukan kekuasaan sepenuhnya itu dan kekuatan kita, tidak. Kita mendahulukan kekuatan Allah, izin dan ridha Allah. Banyak sekali orang-orang yang berdoa untuk dirinya, minta panjang umur, sehat badan, rezeki murah, tapi tidak menghiraukan doa untuk kedua orang tuanya, doa untuk anak istrinya, doa untuk tetangganya, dan doa untuk teman-temannya. Di dalam munajat mendahulukan rasa syukur, kemudian rasa cinta ilahiyah, kemudian rasa satu permintaan untuk sesamanya, baru dirinya. Kemudian di dalam munajat juga untuk kesehatan daripada mental, emosional, kesehatan spiritual. Karena kita yang selalu kita banggakan, selalu kita nomor satukan, itu adalah Allah. Segala sesuatu itu dalam kendalinya. Sehingga munajat dalam arti yang kata yang sebenarnya adalah bisikan doa yang mesra dengan sepenuh hati, penuh harap hanya kepada Allah. Mulai belajar bahwa diri ini sesungguhnya tidak sendirian. Sesungguhnya ada yang mengawasi, ada yang mengatur, ada yang membimbing, ada yang melindungi, ada yang menunjukkan,
ada yang memberi yang terbaik. Keputusan Allah tidak pernah salah. Keputusan Allah tidak pernah tidak yang terbaik. Orang yang mendahulukan munajat, insya Allah dalam setiap gerak-gerik ataupun pilihannya itu yang terbaik. Dan pada akhirnya hasilnya juga itu yang terbaik. Berbeda orang yang meninggalkan munajat, orang yang melewatkan munajat. Ia berbuat menurut hawa nafsunya. Ia seperti tidak ingat pada Allah, apalagi di saat-saat ia bahagia. Tapi ketika saat jatuh, ketika saat kita mendapatkan kerugian atau kemalangan, baru datang kepada Allah, baru mengeluh, baru mengadu kepada Allah. Jadi kalau boleh disebut, ketika saat senang dia lengah, ketika saat susah dia beringat kepada Allah. Nah, oleh karena itu munajat itu dijadikan sebuah kecintaan kita untuk senantiasa berbisik mesra, mohon izin, mohon ridho, selalu memuji dan menempatkan Allah sang kekasih. Segala sesuatunya, gerak-gerik kita adalah senantiasa kita ada tempat untuk mengadu, tempat untuk berbisik, teman untuk bercurhat, DP-DP, bahasa lainnya demikian. Ada satu munajat yang bisa menggetarkan dalam doa, dalam sebuah munajat yang bisa menggetarkan sampai ke tiang aras sana. Bahkan kalau doa itu dibaca terus, tiang aras tidak pernah akan berhenti sampai doa itu, kalimat-kalimat itu berhenti. Adalah Ismul Adzam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu annaka antallah ilahan wahidan ahadan somadan lam yatahid sohibatan wala waladan walam yakul lahu kufuwan ahad. Jika kalimat itu sering-sering diucap, kita DP-DP kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut Ismul Adzam itu, dengan sepenuh hati berbisik-bisik, mohon sepenuh hati akan ridhonya, berulang-ulang. Allah sudah amat tahu di dalam diri kita ini apa kehendak, apa hajat kita. Tidak pun kita menyampaikan atau mengemukakan apa hajat kita. Kapan Allah itu gaib? Tidak pernah. Kapan Allah tidak mengetahui sesuatu yang kita memiliki masalah apa? Allah Maha Tahu. Sekali lagi, jangan kita membawa masalah ke hadapan Allah, karena secara tersembunyi berarti kita belum bisa merasakan keagungan, keteduhan akan wajahnya. Tapi bawalah kepada masalah yang kita hadapi itu dengan Allah. Jadi kita jangan membawa masalah ke hadapan Allah, sebab wa huwa minka baruzza ilaika, dan segala masalah itu datang darinya dan hanya bisa selesai darinya juga, kepadanya juga. Jangan kita membawa masalah dibawa ke depan Allah, jangan. Tetapi hadapilah masalah dengan membawa Allah. Itu satu rumus. Dan ketika kita bermunajat, dalam saya simpulkan,
rohnya munajat itu adalah pertama memperbanyak syukur kepadanya. Berapa banyak nikmat yang kita terima tetapi belum kita syukuri. Yang kedua, banyak memuji kepada keindahannya, kepada kebesarannya. Barulah kita memohon kepada Allah dengan permohonan yang sebaiknya bukan hanya untuk diri pribadi, tetapi doakanlah untuk kedua orang tua, untuk keluarga, untuk kerabat dan sesama. Doakanlah kepada umat yang banyak, karena dari pintu mana pintu kemakbulan itu untuk kita tidak tahu. Orang-orang yang membesarkan Allah, bahwa Allah itu maha besar, maha indah dan maha segalanya. Ketika kita bermunajat, kita berbisik, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak pujian atas besarannya itu dan keindahannya itu, dengan tidak disadari masalah yang ada pada kita itu akan tenggelam dan selesai. Kalau kita membawa masalah ke depan Allah dan kita tidak memujinya, kita tidak memperbanyak akan memujinya, dalam istilah kata adalah kita tidak beradab kepadanya. Kenapa? Karena doa kita kadangkala sesuatu yang lain dari hawa nafsu kita. Yang baik kata kita belum tentu baik kata Allah. Tetapi andai kata kita membesarkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, maka dengan tidak disadari kita mendapat jalan penyelesaian. Banyak orang-orang yang ingin meruqyah dirinya misalnya, atau meruak dirinya dengan cara bermacam-macam doa yang tidak disadari dalam doa terdapat sesuatu yang belum punya adab. Oleh karena itu, munajat adalah doa yang beradab, sepenuh hati, bisikan mesra, penuh pujian dan penuh kesucian untuk dirinya juga untuk sesama. Dan ini jadikanlah teman. Orang yang selalu bermunajat, insya Allah dari awal sampai kepada proses perjalanannya sampai akhir hasilnya senantiasa dalam bimbingan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu contoh munajat, saya ulang kembali, bismillahirrahmanirrahim. Ilahi wasofta nafsaka bil lutfi warqati bi qabla wujudi do'fi afatamnauni min huma ba'da wujudi do'fi ha ana atawassalu ilaika bi fakri ilaika am kaifa atawassalu ilaika bima huwa muhal an yasila ilaika am kaifa asku ilaika halin wahyala tahfa alaika am kaifa utarjimulaka bimaqoli wa huwa minka baruza ilaika ya manih tajaba fi surati qati izhi an tudrikul absor ya man tajalla bi kamali bahaihi fatahaqqaqat azamatul asrar kaifa tahfa ya Allah wa anta dhuhir am kaifa tahribu wa anta raqibul hadir wallahu muwafiqu wa binasta'in. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah menggariskan dengan dua sifatmu yang kasih dan sayang sebelum keberadaanku nampak lemah di dunia ini. Apakah mungkin kiranya ya Allah Engkau akan meninggalkan dengan dua sifatmu itu yang kasih dan sayang
setelah tampak keberadaanku ini nampak lemah di dunia ini, inilah kami dengan segenap kefakiran kami hadir kepadamu. Namun apakah mungkin kefakiranku ini yang dapat menghantarkan ke hadapanmu? Tidak. Yang bisa menghantarkan adalah tarikan atau kehendakmu sehingga kami bisa menghadap kepadamu. Bagaimana aku akan mengemukakan tentang halku ya Allah, sedangkan engkau tidak pernah samar akan hal itu? Bagaimana aku akan melahirkan ucapan dan doa permintaan kepadamu, atau makalah-makalah atau masalah-masalah yang akan aku hadirkan kepadamu, sedangkan seluruh masalah itu izin darimu dan hanya kembali kepadamu. Wahai Zat yang berdinding di sebalik tirai kemuliaanmu sendiri, tak satupun makhluk mampu menjangkau dengan penglihatannya. Wahai Zat yang menyatakan dengan sifat kebesaran dan rahasiamu sehingga tampak seluruhnya itu tercipta. Ya Allah, taufik rahmatmu senantiasa yang kuharapkan. Demikian. Jadi dalam munajat itu memperbanyak dahulu pujian-pujian dan zikir-zikir, sanjungan-sanjungan kepada Allah. Kemudian terakhir memohon, walaupun satu ucap kalimat, sebab Allah sudah amat tahu. Sekali lagi, jangan kita menghadap Allah dengan membawa masalah, tapi hadapilah masalah dengan engkau membawa Allah. Contohnya, kita ada masalah apapun. Bila perlu ngomong, hai masalah, kamu menimpa kepadaku, saya tidak akan lepas atau melarikan diri. Hai masalah, akan aku hadapi engkau dengan kalimat Allah. Dengan kalimat Allah. Dengan kalimat apapun, Ismul Azam. Dengan memuji kepada Allah, dengan membesarkan Allah, maka masalah itu insya Allah akan tenggelam dan selesai. Itulah munajat yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat diresapi untuk kita bersama, untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya, bahwa munajat itu adalah teman dalam arti kesukaan, kecintaan kita, bahwa segala sesuatu kita tidak bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.